Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas teknologi hasil hutan dengan tema yaitu rotan, bambu, dan pandan. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bradley Fauzi Ginting dengan NIM 122330075. Perkenalkan, saya Merlin Venika dengan NIM 122330071. Perkenalkan, saya Yara Najira Buluginting dengan NIM 122330076. Now, next. Baiklah, kita mulai dari rotan. Rotan merupakan salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam kelompok palem-paleman yang hidupnya merambat. Subfamili Calamoideae memiliki 13 marga dan sekitar 600 jenis yang hidup di hutan hujan tropis Asia Tenggara. Rotan biasanya tumbuh di lingkungan yang basah. Di Indonesia, jenis ini dapat ditemukan di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa kepulauan lainnya. Ada sekitar 25 jenis di Jawa, 75 di Sumatera, 100 di Kalimantan, dan 25 di Sulawesi. Rotan juga ada di beberapa pulau lain di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya rotan alami yang kuat. Teknologi pengolahan rotan yang pertama yaitu tahap penebangan rotan dari gunung. Proses penebangan rotan dan memiliki kesamaan penebangan rotan dilakukan dengan memulai membersihkan duri dan pelepah daun yang menempel pada batang rotan sebelum melakukan penebangan. Kemudian setelah dilakukan penebangan masuk ke tahap penjemuran. Tahap penjemuran rotan dilakukan di bawah terik matahari selama 1 bulan. Hal ini dilakukan agar tanaman rotan tersebut berubah warna menjadi coklat. Setelah tahap penjemuran masuk ke tahap permesinan. Proses permesinan rotan sega bertujuan untuk menghaluskan rotan agar sama ukurannya. Kemudian masuk ke tahap pewarnaan. Tahap pewarnaan rotan menggunakan warna sintesis bertujuan untuk memberi bentuk yang lebih menarik perhatian serta menghindari bakteri dari pemakan bilah rotan. Setelah tahap pewarnaan, masuk ke tahap pemotongan. Tahap pemotongan digunakan untuk membuat ukuran kerangka kursi dengan menggunakan rotan manau dengan cara membagi panjang rotan menjadi beberapa bagian. Setelah itu masuk ke tahap pembengkokan. Tahap pembengkokan yaitu pembuatan kerangka dengan menggunakan tikul agar rotan tersebut bisa dibengkokkan. Kemudian masuk ke tahap pemasangan dalaman. Tahap tersebut yaitu membuat kerangka kursi dengan cara menyusun rotan manau yang sudah dibentuk dengan menggunakan tikul. Kemudian masuk ke tahap penganyaman untuk menutupi kerangka kursi dengan menggunakan bahan rotan polis. Setelah itu masuk ke tahap pengomporan. Proses penyalaan api untuk menghilangkan bulu-bulu yang terdapat pada rotan tersebut. Dan masuk ke tahap sanding. Sanding adalah pengecatan kembali agar warna menjadi mengkilap. Kemudian tahap yang terakhir yaitu rotan kembali dijemur agar rotan menjadi lebih kuat. Selanjutnya masuk ke standar produk dari rotan. Kadar air mencapai keseimbangan antara kelembaban udara di sekitarnya berkisar 14-20% berat rotan kering. Dalam praktik dikenal dengan rotan segar, rotan basah, TJS, dan rotan kering udara. Berjenis mempengaruhi kesukaan terhadap pemakaian rotan, yaitu kekuatan lentur statik. Kekuatan statik adalah ukuran kemampuan rotan menahan bahan lentur
perubahan mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk dan kekerasan yang ditentukan oleh tebal dinding sel. Sifat lain yang mempengaruhi pengolahan rotan adalah kekuatan, keteguhan belah, kekuatan tarik, dan indikator lainnya. Next. Pemanfaatan bahan baku, rotan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan meliputi segala aspek, yakni sebagai sumber pangan, sumber minuman, bahan dasar obat dan kosmetik, bahan kerajinan rumah tangga, bahan bangunan, dan bahan baku mebel untuk mendukung industri rotan. Next. Selanjutnya ada bambu. Bambu telah digunakan sebagai bahan bangunan di berbagai wilayah di dunia, baik di daerah tropis maupun subtropis. Diperkirakan terdapat lebih dari 75 negara dan 1.250 spesies bambu tersebar di seluruh dunia, dengan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang memiliki pertumbuhan bambu yang melimpah. Kemampuan bambu untuk tumbuh dengan cepat menjadikannya sumber daya yang dapat dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya ada teknologi pengolahan bambu. Yang pertama ada pemanenan, yang kedua ada pembersihan dan pengeringan, yang ketiga ada pemotongan dan pemisahan, seperti batang, ruas, atau ranting. Yang keempat, pengolahan mekanis. Yang kelima, pengolahan kimia. Yang keenam, pengawetan. Yang ketujuh, finishing. Yang kedelapan, pengemasan dan distribusi. Selanjutnya ada pemanfaatan bahan baku. Bambu dapat dimanfaatkan menjadi produk sebagai berikut. Yang pertama ada wood pellet, bambu lamina, inti kayu lapis, dan arang bambu. Standar produk bambu. Standar produk wood pellet di Indonesia telah ditetapkan melalui SNI 8021/2014 yang mencakup kerapatan, keteguhan tekan, kadar air, kadar zat terbang, kadar zat abu, kadar karbon terikat, dan kadar kalor. Penelitian mengenai biopellet bambu betung Dendrocalamus asper menunjukkan nilai kerapatan diperoleh sebesar 0,997 gram per cm kubik dan 1,080 gram per cm kubik untuk BTK 60-80 mes dan 80-100 mes. Sedangkan BK 60-80 mes dan 80-100 mes memiliki nilai kerapatan 0,554 gram per cm kubik dan 0,528 gram per cm kubik yang belum memenuhi standar SNI 8021/2014. Nilai keteguhan tekan untuk biopellet bambu betung adalah 4,06 kg F per cm kuadrat dan 4,23 kg F per cm kuadrat untuk BTK 60-80 mes dan 80-100 mes, serta 1,5 kgF per cm persegi dan 1,60 kgF per cm persegi untuk BK 60-80 mes dan 80-100 mes. Nilai kadar air untuk biopellet bambu betung adalah 3,980% untuk BTK 60-80 mes, 2,354% untuk BTK 800-100 mes, 5,374% untuk BTK 60-80 mes, dan 5,319% untuk BK 80-100 mes, yang memenuhi standar SNI 8021/2014 yang menetapkan nilai uji kadar air sebesar kurang dari 12%. Selanjutnya ada nilai ekonomi. Menurut INBAR atau International Network for Bamboo and Rattan, pada tahun 2005, nilai perdagangan bambu internasional diperkirakan mencapai sekitar 5,5 miliar US dollar per tahun. Pada tahun 2007,
Angka ini meningkat menjadi sekitar 7 miliar US dollar per tahun. Pertumbuhan pasar global diperkirakan mencapai kisaran 15-17 miliar US dollar per tahun pada tahun 2017. Indonesia termasuk di antara negara-negara yang mendapatkan devisa melalui ekspor bambu dengan sekitar 60.000 orang tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan penghidupannya pada industri bambu. Nilai ekonomi sumber daya bambu terdiri dari beberapa komponen. Pertama, nilai guna langsung dari tegakan sumber daya bambu diperkirakan mencapai 35 miliar dan nilai guna tidak langsung diperkirakan sebesar 920 juta. Nilai pilihan yang dinyatakan dalam bentuk nilai jenis bambu surat yakni sebesar 82 juta. Variasi nilai dari nilai WTP pilihan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti asal daerah, pekerjaan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan tentang manfaat sumber daya bambu. Sekarang kita masuk ke pandan. Tumbuhan pandan yang merupakan anggota dari jenis Pandanius, jenis tumbuhan monokotil yang dominan di daerah tropikal, terutama tumbuh di sepanjang pantai, memiliki daun yang panjang, serupa dengan daun palem atau rumput yang seringkali memiliki tepi bergerigi. Akarnya besar dan dengan akar tunjang yang mendukung tumbuhan ini. Buah pandan biasanya tersusun dalam kerangka bundar, mirip dengan buah durian. Ukuran tumbuh ini bervariasi mulai dari 50 cm hingga 5 meter, menurut Ramendi dan Sembor 2021. Teknologi pengolahan produk pandan ialah yang pertama ada pengeringan pandan, yang kedua teknologi ekstraksi minyak pandan, yang ketiga proses pembuatan ekstrak pandan. Pemanfaatan bahan menjadi bahan baku yang pertama itu rotan dapat dimanfaatkan sebagai pewarna hijau dan pemberi aroma, mengatasi rematik dan pegal linu, meningkatkan nafsu makan, mengobati sakit kepala dan nyeri, sifat antibakteri, menurunkan demam, mengatasi ketombe dan rambut rontok. Standar produk untuk pandan yang pertama adalah pandan biasanya digunakan sebagai pengharum masakan karena aromanya wangi dan daunnya lebih kecil, sehingga tidak banyak masyarakat yang menggunakannya sebagai bahan baku pembuatan kerajinan. Yang kedua, daun pandan memiliki kandungan flavonoid, polifenol, tanin, saponin, minyak atsiri, dan alkaloid. Yang ketiga, daun pandan wangi banyak memiliki manfaat sebagai rempah-rempah dalam pengolahan makanan, memberi warna hijau pada masakan, dan juga sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Nilai ekonomi pada daun pandan sendiri adalah harga jual. Harga jual pandan berbeda, tergantung pada kualitas dan jenis produk. Misalnya harga jual tikar pandan dapat berbeda dengan harga jual tusuk sate pandan. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi pandan berkisar 2.340.800 hingga 8.784.000 per bulan, tergantung pada jumlah produksi dan biaya bahan baku. Ketiga, persyaratan ekspor. Jika pandan yang akan diekspor, maka akan beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi seperti ketentuan ekspor, dan biaya pengiriman. Yang keempat, pendapatan petani. Berdasarkan studi di Desa Tuliku, pendapatan petani pengrajin pandan dapat mencapai 4.707.400 perak per bulan. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.